Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan pertemuan kedua untuk manajemen kebencanaan. Dan di pertemuan kedua ini saya akan sedikit seperti flashback ya terkait dengan bencana yang sudah mungkin sebelumnya itu yang kelas saya sudah belajar tentang pengantar kebencanaan. Dan bagi yang mungkin belum pernah mendengar atau belum pernah belajar terkait dengan itu, silakan kalian belajar bareng dengan rekan-rekan yang pernah belajar pengantar kebencanaan dengan saya. Nah, untuk pertemuan kedua ini saya akan membahas kembali, tapi tidak akan secara detail. Tapi pada saat nanti UTS dan UAS saya akan membahas dan akan bertanya secara detail gitu loh. Jadi bagi yang tidak waktu itu belum belajar atau tidak belajar dengan saya, silakan kalian bertanya kepada rekan kalian yang belajar dengan saya atau meminjam catatan temannya itu untuk belajar juga, karena takutnya nanti pada saat UTS saya menanyakan pertanyaan tersebut seperti itu. Nah, untuk pertemuan kedua ini saya akan membahas sedikit dulu terkait dengan bencana. Nah, bencana itu sebenarnya banyak sekali pengertiannya, tapi di sini saya mengambil tiga pengertian dari bencana tersebut. Yang pertama dari UNISDR. Nah, ini di tahun 2004 UNSDR itu mengatakan bahwa bencana itu adalah suatu gangguan serius terhadap berfungsian suatu masyarakat sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi, ataupun lingkungan yang melampaui kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri. Nah, itu adalah pengertian bencana menurut UNSDR tahun 2004. Nah, di tahun 2007 itu pemerintah kita mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007. Ini undang-undang yang berkaitan dengan bencana. Nah, di sana itu kalian bisa baca apa saja sih isi dari undang-undang tersebut, terus pengertian-pengertiannya dan cara-cara penanggulangannya dan bagaimana langkah yang dilakukan itu semua sudah diatur di undang-undang tersebut. Nah, menurut undang-undang tahun 2007 tersebut nomor 24, bencana itu merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun non-alam ataupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Nah, di tahun 2009 itu WHO mengeluarkan pendapat juga terkait dengan pengertian bencana. Nah, menurut WHO, bencana itu merupakan sebuah peristiwa bencana yang tiba-tiba serius mengganggu fungsi dari suatu komunitas atau masyarakat dan menyebabkan manusia, material, dan kerugian ekonomi atau lingkungan yang melebihi kemampuan masyarakat untuk mengatasinya dengan menggunakan sumber dayanya sendiri. Nah, ini adalah pengertian-pengertian dari bencana tersebut. Nah, sebenarnya kalau misalkan ini kan sebenarnya agak ribet ya sedikit apa pengertiannya. Nah, mungkin untuk dapat kita memahami sebenarnya bencana itu apa dengan apa ya dengan pendapat kita sendiri, sebenarnya itu kita bisa menggunakan beberapa clue. Yang pertama, bencana itu dia pasti akan mengancam. Yang kedua, itu dia pasti akan mengganggu. Yang ketiga, dia pasti akan menyebabkan kerugian dan juga kehilangan. Nah, itulah clue-clue yang harus kalian ingat terkait dengan bencana. Nah, nanti kalau seandainya kalian sudah mengetahui clue-clue tersebut, kalian udah bisa merangkai kata-kata atau pendapat kalian terkait dengan pengertian si bencana tersebut. Jadi, harus ada 3 clue tersebut. Jadi, bencana itu pasti dia akan mengancam, akan mengganggu, dan akan dapat membuat kerugian bahkan kehilangan di suatu wilayah, baik itu diakibatkan oleh alam maupun non-alam ataupun diakibatkan oleh si manusia itu sendiri. Nah, itu adalah pengertian-pengertian dari si bencana tersebut. Nah, tadi saya sudah menjelaskan bahwasanya bencana itu pasti akan mengakibatkan sesuatu yang berupa kehilangan dan kehilangan dan kerusakan. Nah, kehilangan dan kerusakan itu merupakan salah satu atau merupakan dampak dari si bencana tersebut. Nah, untuk dampak dari bencana itu, dia itu terbagi atas 2 nih. Ada secara umum sama berdasarkan pendapat Benson dan Clay. Nah, kalau secara umum itu
dampak tersebut itu ada dampak bagi kehidupan kehidupan sosial masyarakatnya seperti apa. Ini tuh akan mengakibatkan kayak terganggunya ketenangan dari si masyarakat tersebut, terus kehidupannya itu menjadi terganggu dan lain sebagainya. Terus dengan adanya dampak bencana di kehidupan sosial atau di kalangan masyarakat ini, tentunya nanti akan menghancurkan sebuah kayak harapan masyarakat tersebut, baik itu harapan hidup, terus harapan mereka untuk dapat memulihkan kembali mungkin ekonominya yang hilang, atau kehilangan harta benda dan lain sebagainya. Jadi mereka itu akan kayak putus harapan atau putus asa lah terhadap efek dari atau dampak dari si bencana tersebut. Nah, yang kedua itu adalah dampak terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Nah, ini itu si bencana ini tentunya juga nanti kalau seandainya datang bencana di suatu wilayah, itu kalau seandainya dia melanda di daerah industri atau daerah-daerah yang tempat-tempat masyarakat mencari mata pencaharian, itu tentu akan membuat kerugian bagi masyarakat tersebut, dan tentunya akan merusak sarana dan prasarana ekonomi masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Nah, masyarakat itu tentunya akan kehilangan harta bendanya, bukan hanya harta benda tetapi fasilitas umum yang mungkin selama ini mereka gunakan, kayak misalkan sekolah, ataupun mungkin mereka selama ini punya stasiun misalkan ya, atau terminal. Itu bisa berdampak kalau misalkan terjadi bencana di wilayah atau fasilitas-fasilitas umum seperti itu, dan tentunya itu akan mengakibatkan kemampuan ekonomi si masyarakat itu akan semakin rendah dan terbatas, dan ujung-ujungnya si masyarakat itu akan menderita pastinya. Terus nah, untuk dampak kehidupan ekonomi ini dia bisa bersifat sementara ataupun dapat bersifat jangka panjang ya. Itu tergantung dengan si manusianya itu sendiri, apakah mereka itu sudah mampu untuk pulih kembali baik secara tenaga, finansial, ataupun mungkin secara mentalnya, apakah sudah ini. Tapi sebenarnya harusnya kalau seandainya masyarakat tersebut sudah mendapatkan atau mengalami kerusakan dan kerugian akibat dari si bencana tersebut, harusnya masyarakat tersebut memulihkan kembali perekonomiannya itu bukan di daerah tersebut. Karena kalau suatu daerah itu, saya udah pernah ngasih tahu ya sebelumnya, kalau suatu daerah itu sudah pernah terjadi bencana, itu bencana itu akan timbul kembali dan pasti akan timbul kembali. Tidak akan mungkin dia tidak akan timbul kembali. Baik itu mungkin di daerah yang sama atau mungkin di sampingnya. Yang jelas bencana tersebut pasti akan terulang kembali. Kita nggak tahu kapan datangnya atau tahun berapa dan lain sebagainya. Oh, apakah semua bencana bisa seperti itu, Bu? Tentu saja bisa. Bencana alam ya, ini khususnya bencana alam. Contoh misalkan di suatu daerah kayak pesisir pantai yang kita lihat sekarang ini di daerah Padang ini, itu banyak masyarakat yang berjualan kan di sana. Nah, mereka kalau waktu dulu sebelum bencana gempa tahun 2000 yang meluluhlantahkan Padang waktu itu kan terjadi, dan banyak fasilitas-fasilitas umum dan juga hotel-hotel yang rusak kan, bahkan ada yang roboh. Nah, masyarakat tetap ada yang membangun di daerah tersebut, ada juga yang mungkin karena trauma dan lain sebagainya mencari tempat yang lain untuk kembali pulih seperti itu. Oke, selanjutnya yang ketiga itu adalah dampak terhadap politik dan keamanannya. Nah, ini itu terkait dengan kalau seandainya si bencana itu menimbulkan dampak kepada si masyarakatnya. Kenapa? Karena adanya pertentangan di masyarakat, sehingga akan merusak atau akan mengganggu keamanan di suatu wilayah. Contohnya misal kayak gini nih, waktu itu saya pernah
Oh, kejadian yang di Sulawesi ya, waktu tsunami yang di Palu itu banyak sekali orang-orang yang berusaha untuk mencuri bantuan. Jadi kalau sebenarnya bantuan itu akan ditujukan ke desa itu. Jadi dalam perjalanan desa itu dirampoklah makanan-makanan itu oleh masyarakat lainnya. Nah, sehingga masyarakat yang dari desa tersebut kan tidak mendapatkan bantuan nih. Nah, karena tidak mendapatkan bantuan, masyarakat itu dia datang ke daerah tersebut dan terjadilah kayak cekcok dan lain sebagainya. Terus juga kemarin waktu erupsi gunung api yang Merapi di Jogja itu sebenarnya ada kejadian, cuman saya nggak tahu ya, rasanya tuh nggak ada keluar di apa namanya di TV. Cuman karena saya dulu kuliah di sana, jadi saya tahu penduduk daerah tersebut itu pernah mengalami yang namanya apa namanya tindakan yang merusak keamanan di daerah tersebut. Kenapa? Jadi waktu itu banyak masyarakat yang ada di daerah sekitaran gunung api itu kan mereka banyak yang berternak ya. Nah, jadi ternak mereka itu pada saat itu belum sempat dievakuasi. Nah, jadi ada beberapa oknum yang berusaha untuk berpura-pura menjadi seorang relawan gitu loh. Menjadi relawan di situ untuk dapat mengangkut si apa sapi-sapinya masyarakat tersebut untuk dievakuasi seperti itu. Ternyata pada saat tersebut mereka itu bukan untuk mengevakuasi atau menyelamatkan si ternak tersebut dan memberikannya kepada yang pemiliknya gitu, tetapi mereka mencuri ternak tersebut, sehingga mereka kalau nggak salah tuh langsung, karena itu cukup besar dan banyak ya, jadi kan mereka juga punya angkutannya kan juga tidak memadai, akhirnya mereka langsung potong di TKP. Nah, pada saat itu tentu pada saat masyarakat tersebut mengalami bencana dan mereka dalam kondisi yang sedih dan juga mereka dalam kondisi ketakutan dan lain sebagainya, terus tiba-tiba ada yang seperti itu, mereka juga jadi emosi, sehingga pada saat tersebut pernah kejadian langsung si perampok itu diamuk oleh masyarakat sekitar, dan masyarakat sekitar itu langsung menyembelih si pencuri tersebut. Tapi itu tidak masuk ke media ya, cuman itu ditutupi karena memang emosi si masyarakat itu ya bener-bener tidak bisa dikendalikan karena kondisi mereka lagi berduka nih, terus tiba-tiba ada yang maling, padahal masyarakat di situ itu mereka berinvestasi memang di ternak gitu loh. Terus ada oknum yang berpura-pura menjadi relawan, padahal mereka itu merampok atau mengambil si itu. Makanya masyarakat di situ tuh jadi marah dan mengakibatkan apa namanya mengakibatkan terjadinya sebuah kejadian yang luar biasa pada saat itu. Nah, makanya kalau bisa, kalau benar-benar menjadi relawan ya udah jadi relawan aja, jangan berusaha untuk mencari keuntungan seperti itu. Begitu juga dengan masyarakat yang merampok-rampok makanan di jalanan dan lain sebagainya, itu juga agak susah. Makanya kalau menurut saya pribadi, kalau seandainya kita melakukan atau memberikan bantuan khususnya dari pemerintah ya, lebih baik menggunakan helikopter aja, karena kalau seandainya lewat via darat itu banyak yang merampok seperti itu, bahkan mereka mengancam dengan senjata tajam kayak gitu. Nah, itu adalah dampak bencana secara umum ya. Nah, selanjutnya itu menurut Benson dan Sikley itu ada tiga, ada dampak langsung, tidak langsung, sama sekunder dan lanjutan. Nah, kalau dampak langsung itu merupakan dampak yang mengakibatkan kerugian terhadap aset-aset ekonomi, sedangkan yang tidak langsung itu contohnya kayak apa ya, kayak terhentinya suatu produksi atau apa namanya, hilangnya suatu sumber pendapatan seperti itu. Terus kalau yang terakhir adalah dampak sekunder dan lanjutan, itu contohnya kayak terhambatnya pertumbuhan ekonomi, terus banyaknya daerah-daerah tersebut yang berhutang, terus
akan meningkatnya kemiskinan di daerah tersebut. Nah, itu banyak sekali daerah-daerah yang misalkan dia terisolir. Nah, contohnya yang saya bilang tadi, yang makanan atau bantuan yang dirampok di tengah-tengah jalan oleh oknum tertentu itu. Nah, desa yang lain itu akan mengakibatkan mereka mengalami kemiskinan. Bahkan ada juga yang berdampak setelah terjadi bencana, yaitu kematian karena mereka kelaparan. Makanya lebih baik kalau seandainya pemerintah melakukan atau memberikan bantuan itu lebih baik dengan menggunakan lewat jalur darat saja, karena supaya dapat dapat terdistribusi dengan baik dan mengurangi atau meminimalisir terjadinya perampokan di jalan tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah jenis-jenis bencana. Nah, mungkin kalau seandainya secara garis besar yang sering kita dengar itu bencana itu terbagi di atas dua ya, alam sama non alam. Tetapi tidak. Jadi jenis-jenis bencana itu sebenarnya ada 4. Ada non alam, ada sosial dan kegagalan teknologi. Nah, kalau alam itu merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa yang disebabkan oleh kayak kondisi alam tersebut, contohnya kayak erupsi gunung api, terus kayak banjir, kekeringan, terus kayak tsunami, gempa bumi, tanah longsor, likuifaksi, terus juga amblesan, badai, angin puting beliung, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh dari bencana alam. Nah, kalau seandainya non alam itu adalah suatu bencana yang terjadi karena peristiwa non alam. Contohnya kayak epidemi, kayak kemarin coronavirus itu, terus kayak kecelakaan transportasi, itu merupakan bencana loh, tapi itu termasuk bencana yang non alam. Terus yang ketiga ada bencana sosial. Nah, bencana sosial itu kayak bencana yang diakibatkan oleh si manusia, kayak adanya perang antar suku, terus juga perang dunia, terus kayak konflik sosial, terus terorisme, sabotase, terus kayak tawuran, itu juga termasuk ke dalam bencana, tapi dia masuk ke bencana sosial. Nah, sedangkan bencana kegagalan teknologi itu merupakan suatu kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, operasi, kelalaian, dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi. Nah, ini akan menyebabkan kayak pencemaran di suatu wilayah, terus kerusakan bangunan, korban jiwa, bahkan kerusakan lainnya. Nah, contohnya adalah di mungkin kalian yang orang Solo atau orang yang dari Sahlunto yang sering lewat ke Sitinjau Lawi, kalian pernah lihat kayak sebelah kanan kalau kita dari Padang ya, ada pabrik obat, bekas pabrik obat dulu yang sekarang udah ditinggalkan. Nah, itu merupakan salah satu kegagalan teknologi. Kenapa? Karena saya pernah baca di artikel kenapa itu ditutup, karena itu ternyata mencemarkan wilayah di sekitar. Nah, itu adalah salah satu contoh kegagalan dari teknologi. Begitu juga dengan tambang emas. Nah, tambang emas itu kan juga efeknya akan berdampak ke bagian-bagian daerah hilir ya, karena dia akan membawa kayak material-material dan air akan kotor, sedangkan orang daerah hilir itu pasti akan menggunakan air itu untuk mereka konsumsi, baik untuk kebutuhan sehari-hari ataupun mungkin untuk lain. Oke, karena kita sudah membahas mengenai beberapa jenis-jenis bencana, tetapi untuk perkuliahan ini kita akan hanya fokus ke bencana alam saja. Nah, kita akan mengerucut kembali nih terkait dengan bencana alam. Nah, bencana alam inilah yang nantinya akan kita pelajari bagaimana cara memanajemennya, karena bisa dikatakan bencana alam ini dampaknya lebih besar ya dibandingkan bencana-bencana lainnya. Nah, untuk bencana alam itu sendiri itu berdasarkan tahapannya itu terbagi atas 2, ada primer, ada sekunder. Nah, kalau primer ini merupakan jenis bencana yang setelahnya itu tidak ada bencana susulan gitu loh. Contohnya misalkan gempa bumi tidak ada susulan tsunami ataupun longsoran dan lain sebagainya. Sedangkan yang sekunder itu merupakan jenis bencana alam yang dia itu timbul setelah terjadinya bencana primer. Contohnya setelah terjadinya
gempa itu terjadi tsunami, atau erupsi gunung api terjadi tsunami, atau longsor bawah laut terjadi tsunami, atau bisa jadi longsor terjadi erosi setelah itu, atau sedimentasi, atau bisa jadi terjadinya kekeringan mengakibatkan kematian, bisa juga bagi masyarakatnya. Itu adalah salah satu contoh yang termasuk kepada bencana alam berdasarkan tahapannya. Selanjutnya, jenis bencana alam berdasarkan sumbernya itu ada 3. Nah, ada geologi, hidrologi atau meteorologi, dan ekstraterestrial. Kalau geologi itu dia berasal dari bencana alam yang berasal dari adanya aktivitas endogen atau di dalam bumi. Nah, ini mengakibatkan beberapa bencana, contohnya kayak erupsi gunung api, terus juga tanah longsor, terus juga tsunami, gempa bumi, terus amblesan. Nah, itu adalah contoh-contoh dari geologi. Nah, untuk tanah longsor ini sendiri itu dia bisa juga disebut atau masuk ke dalam klasifikasi jenis bencana alam hidrologi atau meteorologi. Karena apa? Kalau misalkan itu berdasarkan berdasarkan sumbernya. Kalau seandainya sumber dari tanah longsor itu diakibatkan oleh tenaga dalam atau endogen tersebut, itu masuk ke geologi. Tapi kalau dia berasal atau diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi, itu masuk ke hidrologi. Nah, hidrologi meteorologi itu merupakan bencana alam yang diakibatkan oleh aktivitas atau perubahan si iklim. Contohnya ya kayak banjir, kekeringan, terus yang kayak tadi yang saya bilang itu longsor, tanah longsor atau gerakan massa itu. Terus juga kayak banjir, terus juga badai, angin puting beliung, itu masuk ke dalam hidrologi dan meteorologi. Dan yang terakhir adalah ekstraterestrial. Ekstraterestrial ini merupakan salah satu bencana alam yang diakibatkan oleh aktivitas luar angkasa atau jatuhnya meteor ke bumi. Nah, ini selama saya hidup di Indonesia saya belum pernah tahu kalau ada efek dari bencana alam ekstraterestrial yang terjadi di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri ada, kalau nggak salah itu di US itu pernah terjadi jatuhnya meteor di sana sehingga mengakibatkan kayak adanya kubah atau kayak lubang besar di daerah tersebut. Dah, efek dari ekstraterestrial ini contohnya dia juga bisa kita masukkan ke jenis tahapan bencana berdasarkan tahapannya. Contohnya, bencana ekstraterestrial terjadinya meteor. Sekundernya adalah mengakibatkan gempa lokal di wilayah tersebut. Nah, itu adalah contoh dari jenis bencana alam berdasarkan sumbernya dan juga tahapannya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait dengan bencana dan juga jenis-jenis bencana dan bencana alam juga jenis-jenisnya. Nah, ini nanti tolong kalian pelajari, dan bagi rekan-rekan yang belum pernah belajar dengan saya terkait dengan itu dan belum tahu, silakan kalian pinjam catatan ke teman kalian, karena nanti saya akan bertanya kepada kalian apa itu gempa bumi dan lain sebagainya, bagaimana prosesnya, itu akan saya tanyakan pada saat ujian. Jadi tolong dipelajari dari awal sampai akhir, karena berkaitan. Saya tidak mungkin akan menjelaskan lagi kembali tentang pengantar kebencanaan, jadi silakan kalian belajar sendiri. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.